Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'dhiman li sya'ni wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu adda'i ila ridwani. Allahumma shalli alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa ikhwani. Ma'batullah wa talibat. KMI kelas 12 yang dimulakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan ini kita diizinkan Allah Subhanahu wa taala untuk melanjutkan kembali pelajaran kita. Dan sekarang ya kita nyambung bab baru ya, bab 55 dari kitab Tauhid ini. Dari 66 bab, berarti kurang 11 bab lagi nih insyaallah selesai kitab Tauhid ini. Ya, dan sekarang kita di pembahasan ya qala al-mu'allifu rahimallahu taala babun la yus'alu biwajhillahi illal jannah. Ya. La yus'al ruwiya bin nafyi wa ruwiya bin nahyi. Ya, dalam diriwayatkan dengan lanya ini la nafi dan juga atau la nahi. Jadi kalau la nafi ya berarti tidak ada permintaan. Ya, kalau la nahi berarti jangan, tidak boleh ya, diminta. Tidak boleh diminta biwajhillahi huwa sifatun min sifatihi dzatiyati yaliku bijalalihi wa 'azamatihi. Yaitu satu sifat di antara sifat dzatiyah Allah yang sesuai dengan keagungan dan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Ya, ilal jannah au ma huwa wasilatun ilaiha minal maqasidil idham. Ya, kecuali surga, tidaklah boleh diminta dengan wajah Allah kecuali surga atau perantara yang bisa memasukkan ke surga dari tujuan-tujuan yang agung, yang mulia ya. Jadi bab ini judulnya tidaklah boleh seorang itu untuk meminta dengan menyebut wajah Allah kecuali surga. Nah, kita baca ya, dalilnya ini sangat terang sekali, hanya satu ya di bab ini. An Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma. Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yus'alu biwajhillahi illal jannah. Ya, tidak boleh diminta dengan wajah Allah kecuali surga, ya. Hadisnya ini ya dikeluarkan oleh Imam Abu Dawud ya. Nah, paham ini ya, jelas sekali insyaallah ya dari apa yang Nabi SAW sebutkan ini ya. Mohon maaf itu tetangga saya baru ada yang ngebor sumur itu ya, jadi rame suaranya. Nah, makna global dari hadis ini, yanha sallallahu alaihi wasallam an yus'alu biwajhillahi al-karimi al-umur al-haqirata wa hawaijad dunya. Nabi SAW melarang kita, melarang seorang untuk ya meminta ya dengan menyebut wajah Allah yang mulia perkara-perkara yang rendah dari kebutuhan-kebutuhan dunia. Jadi Nabi melarang kita itu minta kemudian menyebut wajah Allah kok mintanya cuman urusan dunia. Ini tidak boleh ya. Kenapa kok dilarang oleh Nabi? Ijlalan lillahi wa ta'dhiman lahu. Sebagai bentuk pemuliaan ya terhadap Allah ya dan pengagungan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Ya, masa urusan dunia ini tidak minta dengan wajah Allah. Ini kan berarti apa? Merendahkan Allah kalau demikian. Nah, maka ini dilarang oleh Nabi, ya. Wa yuksiru sallallahu alaihi wasallam wa yuksiru ya. Wa yuksiru sallallahu alaihi wasallam as-su'ala biwajhillahi 'alal jannati allati hiya ghayatul matalibi. Ya, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam membatasi ya permintaan dengan menyebut wajah Allah ini hanya untuk meminta surga saja. Yang mana surga ini adalah apa? Puncak dari segala permintaan. Jadi kalau mau minta dengan menyebut wajah Allah, mintalah surga, jangan yang rendah. Urusan dunia ini kan rendah. Jangan sampai ya memakai wajah Allah Subhanahu wa taala untuk meminta urusan dunia. Baik, keterkaitan hadis ini dengan bab an-nafihin nahya an yus'ala biwajhillahi ghairal jannah. Ya, bahwa di bab ini adalah larangan untuk diminta dengan menyebut nama Allah ya kecuali minta surga. Ya, jadi enggak boleh meminta dengan menyebut wajah Allah kecuali surga, jelas sekali ya. Baik, ya, faedah yang kita bisa petik dari hadis ini yang pertama, itsbatul wajhi lillahi subhanahu ala ma yaliku bi jalalihi wa kasairi sifatih. Jelas sekali penetapan wajah bagi Allah Subhanahu wa taala.
sesuai dengan keagungan dan kemuliaan Allah sebagaimana sifat-sifat Allah yang lainnya, ya. Dan wajah ini ya, termasuk sifat dzatiyah Allah. Nanti sifat itu terbagi menjadi dua, ya. Ada dzatiyah, ada fi'liyah. Ya, dzatiyah itu yang terkait dengan zat Allah Subhanahu wa taala, adapun fi'liyah yang terkait dengan perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah nanti akan kita pelajari ya ketika pembahasan Lumatul I'tiqad setelah selesainya kitab tauhid ini insyaallah taala. Kemudian yang kedua, wujubu ta'dzimillahi wa ihtirami asma'ihi wa sifatih. Wajibnya mengagungkan Allah dan memuliakan nama-nama dan sifat Allah taala. Hanya dipakai untuk urusan minta surga di sini. Ya, tidak boleh ya disebutkan untuk dipakai untuk meminta sesuatu yang rendah. Yang ketiga, jawazu su'alil jannati wal umuril muwasilati ilaiha. Bolehnya meminta surga dan perkara-perkara yang mengantarkan kepada surga biwajhillahi, dengan wajah Allah Subhanahu wa taala. Wal man'u min an yus'alu bihi syai'un min hawaijid dunya, dan larangan untuk meminta dengan wajah Allah itu satu perkara dari kebutuhan-kebutuhan dunia, ya. Jadi ini ya, Masya Allah, ini sangat jelas sekali ya pelajaran kita ini, ya, satu tuntunan dari Nabi SAW untuk memuliakan nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Dilarang bagi kita untuk ya menghinakan nama Allah Subhanahu wa taala atau tidak menghormatinya, dan wajib bagi kita untuk beradab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang kita bahas pada kesempatan kali ini. Kita akhiri dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.